Shalom, selamat sore ibu-ibu yang Tuhan kasihi. Sore hari ini kembali kita bersama-sama akan menyimak dan mendengarkan firman Tuhan yang di kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkan melalui pesan yang disampaikan kitab Kejadian. Sebelumnya, mari ibu-ibu yang Tuhan kasihi, kita merendahkan diri dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu di petang hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk kembali dapat mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Selaku kaum perempuan, kami kiranya dikuatkan dan dimampukan untuk dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki, agar kami dapat dengarkan dan lakukan bersama-sama dalam hidup kami sebagai kaum perempuan. Kami mengarahkan hati kami, memohon tuntunan kuasa Roh Kudus, supaya firman yang hendak kami dengar tidak menjadi sia-sia. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 35 ayat 16 dan ayat yang ke-17 saja. Kejadian 35 ayat 16 dan 17. Saya bacakan bagian ini untuk kita sekalian. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Demikian, ibu-ibu dan saudariku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang menjumpai kita di sore hari ini. Maka yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, hadir seorang penolong di tengah situasi yang sulit dan krisis tentu menjadi harapan setiap orang. Hadir seorang penolong di tengah situasi yang betul-betul membuat kita sedang tidak berdaya dan sedang tidak mampu melakukan apa-apa, tentu menjadi berita gembira yang menyejukkan hati dan mengubah suasana kita. Saya menyebut satu profesi yang di masanya profesi ini sungguh sangat luar biasa. Bahkan profesi ini tidak banyak digeluti di tengah-tengah kehidupan pada waktu itu, tetapi sangat-sangat dirindukan kehadirannya. Bidan. Kita tahu bidan adalah seorang yang memiliki kemampuan menolong seorang ibu yang akan mengalami atau menjalani proses persalinan. Seorang bidan yang baik, maka dia bukan hanya tahu tentang bagaimana menolong seorang perempuan agar bisa melahirkan dengan baik, tetapi juga seorang bidan dituntut untuk memiliki kemampuan yang membangkitkan harapan bagi seorang perempuan yang akan memasuki atau yang akan menjalani masa-masa dan proses persalinan. Kehadiran seorang bidan menjadi sukacita tersendiri bagi seorang perempuan yang sedang mengandung, apalagi tengah menanti waktu persalinannya. Berita yang hari ini kita dengar
ketika ada seorang perempuan terpaksa harus melahirkan di trotoar jalan raya. Oleh karena ketika ia hendak datang ke tempat seorang bidan, dan bidan itu kebetulan sedang keluar, juga sedang melakukan tugasnya di tempat yang lain, maka saat si ibu hendak diantar suaminya untuk pergi ke bidan lain, masa persalinan pun tak dapat ditahan. Kontraksi terjadi, sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, pada akhirnya si ibu melahirkan di trotoar jalan raya, dibantu suami, dibantu kepala desa dan istrinya. Nah, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, peran seorang bidan menjadi sangat penting. Bersyukur kita berita hari ini bahwa seorang ibu yang melahirkan di trotoar jalan raya tidak mengalami apa-apa, baik ibunya ataupun si anak yang dilahirkan sama-sama berada dalam keadaan baik. Bersyukur kita. Tetapi bagaimana jika kemudian tidak ada yang mampu memberikan pertolongan? Si suami akan merasa panik, si istri apalagi mungkin juga sedang merasa dalam kesakitan, tak mampu berbuat banyak. Hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar dari seorang bidan yang disaksikan dalam pembacaan singkat kita. Ayat 16 dan ayat 17 bercerita secara singkat bagaimana Rahel, istri Yakub, hendak melahirkan. Bahkan dikatakan dalam bagian yang kita baca, Rahel mengalami kesukaran ketika hendak melahirkan. Padahal ini anak pertama Rahel yang akan dilahirkan. Sehingga dalam proses persalinan yang begitu sukar, kita menjumpai sebuah pesan sederhana, tapi pesan itu sungguh menguatkan, sungguh memberikan harapan kepada Rahel. Dan pesan itu disampaikan oleh seorang bidan. Ayat 17 berkata, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Artinya, si bidan mencoba menguatkan dan menghibur Rahel, sekalipun ia harus menjalani proses persalinan yang begitu sukar. Bahwa sekalipun ini sukar, maka ia akan langsung mendapatkan anak laki-laki. Anak laki-laki yang menjadi harapan dan kebanggaan, anak laki-laki yang meneruskan seluruh perjalanan hidup keluarga. Sederhananya, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, di masa perjanjian lama atau di Israel kuno dulu, maka yang menjadi bidan itu umumnya adalah saudara perempuan tertua, baik dari si perempuan yang akan bersalin itu sendiri ataupun dari ibu si perempuan itu yang akan melahirkan. Karena itu peran seorang bidan tidak bisa dianggap sepele. Sekalipun mungkin di masa kini dia akan tergeser oleh kehadiran dokter ahli kandungan atau dokter obgyn, tetapi peran bidan di masa lalu sungguh menjadi sebuah profesi yang diharapkan dan dinantikan. Bahkan di sebuah desa yang jauh dari hiruk pikuk dan hingar-bingar kota, kehadiran seorang bidan yang harus menempuh perjalanan cukup jauh dari satu desa ke desa yang lain untuk menolong perempuan menjadi bagian yang sangat ditunggu-tunggu. Oleh karena itu, kita melihat bahwa seorang bidan bukan hanya mengutamakan profesinya. Seorang bidan melayani bukan hanya soal kemampuan menolong perempuan melahirkan, tapi seorang bidan dalam bagian yang kita baca saat ini mengajar juga kepada kita harus mampu memberikan pelayanan yang holistik, menolong yang melahirkan, tapi sekaligus hadir untuk menguatkan dan menghibur
perempuan yang akan bersalin itu sendiri. Berangkat dan belajar dari peran bidan yang punya kemampuan pelayanan yang holistik, maka pertanyaan sederhana untuk para perempuan yang ada di lingkup pelayanan GKP Sadang, sudahkah kita menjadi perempuan yang mampu menghadirkan diri secara holistik? Bukan hadir dalam hanya konteks ibadah formal, kebaktian perempuan, kebaktian minggu, kebaktian KRT, atau kumpulan-kumpulan gereja lainnya. Tapi sudahkah kehadiran kita di situ bukan hanya berupa yang formalitas dan rutinitas, tapi juga mampu menghadirkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mendatangkan faedah, sesuatu yang mendatangkan manfaat buat orang lain. Sama seperti seorang bidan, kita harus belajar dari profesi itu. Dia hadir melayani secara holistik, fisik, mental, sosial, dan spiritual. Begitu juga kita. Kita hadir sebagai pribadi yang hadir untuk diri kita, keluarga kita, tetapi juga secara sosial kita hadir untuk orang lain. Memberikan dukungan, menguatkan, menolong, dan memberikan penghiburan. Terlebih di masa pandemi ini, adakah kita terpanggil untuk menghadirkan diri kita secara holistik, menguatkan mereka yang berada dalam kesukaran, menghibur mereka yang berada dalam kesulitan karena pandemi yang terus menjadi bagian kenyataan hidup kita, dan kurvanya belum menurun sampai sekarang? Apakah kita sudah menghadirkan diri secara holistik untuk orang lain? Atau jangan-jangan kita hanya menghadirkan diri secara fisik, hadir di tempat kebaktian, hadir di tempat ibadah, hadir di tempat perkumpulan, tetapi kehadiran kita tidak dapat dirasakan orang lain karena kita hadir dalam hal yang formal semata, dalam hal yang rutin semata. Hati kita, diri kita tidak selaras untuk menghadirkan seperti yang Tuhan mau. Bidan menjadi penolong di tengah krisis. Maukah para perempuan GKP Sadang menjadi penolong di tengah krisis bagi orang-orang yang terdampak COVID-19, bagi orang-orang yang mengalami kesukaran dan kesulitan? Maukah kita menjadi penolong bagi mereka di tengah krisis? Bukan hanya menolong secara fisik, tapi menolong lahir batin mereka, aspek sosial mereka, aspek spiritual mereka, menjadi bagian yang harus kita tolong untuk kemudian tetap memiliki kekuatan dan tetap merasakan kehadiran sesamanya. Para perempuan yang Tuhan kasihi, sebagai perempuan memang kita bukan bidan, atau mungkin ada di antara kita yang memiliki profesi atau pengetahuan tentang kebidanan. Tapi yang terpenting di antara semua itu, pemahaman kita, penghayatan kita tentang makna kehadiran diri sebagai penolong yang utuh di tengah-tengah kehidupan ini harusnya menjadi bagian yang dapat kita terapkan. Mungkin kita tidak dapat melakukan hal-hal yang besar, mungkin kita tidak dapat melakukan sesuatu yang spektakuler, tapi dengan hadir untuk orang lain, menghibur mereka, menguatkan mereka, menyapa mereka, membuat mereka merasa tenang, membuat mereka merasa punya teman, membuat mereka merasa dihargai dan dihormati, adalah bagian dari peran dan tanggung jawab yang harus kita wujudkan. Pelayanan yang holistik bukan hanya di gereja. Pelayanan yang holistik bukan hanya dalam ruang lingkup kerohanian, tapi pelayanan yang holistik harus menyentuh seluruh aspek hidup manusia.
Dan kali ini, para perempuan Jemaat Sadang diajak untuk belajar dari bidan-bidan yang disaksikan oleh kesaksian firman Tuhan, bahkan juga para bidan di masa-masa lampau, bahkan mungkin di masa kini, yang rela berjuang mengorbankan segala sesuatunya untuk kepentingan orang lain agar mereka merasakan pertolongan, kekuatan, penghiburan, terlebih pengharapan yang semakin baru. Tuhan memberkati kita, para perempuan GKP, untuk terus berkarya menjadi penolong di tengah krisis. Hari ini, esok, bahkan selama-lamanya. Amin.